live sharing session Cilat Unisula akan dimulai sebentar lagi. Mohon ditunggu sambil menunggu yang lain bergabung. Jadi selain di Zoom, kita juga live juga ya di YouTube. Jadi bisa nanti setelah sesi live ini, kalau masih ada informasi yang belum jelas, nanti bisa ditonton ulang di YouTube kita, Cilat Unisula. Ya, jadi Ciladers harap tunggu sebentar. Dalam 2 menit lagi ya mungkin kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ciladers? Oke, apa kabar Ciladers? Semoga sehat selalu ya. Jadi di masa pandemi seperti ini, pastinya Ciladers harus selalu menjaga kesehatan nih. Nah, tapi nih Pak Zulfi, kalau Pak Ciladers yang mau pada wisuda tapi belum ada lulus TOEFL-nya, nah ini kan bisa bingung, stres, gundah gulana. Nah, jadi di sesi siang kali ini ya, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan berbagi nih terkait dengan prosedur pengajuan atau permohonan wisuda dengan penahanan ijazah dan juga tentunya terkait dengan program-program TOEFL yang lain yang ada di Cilat. Nah, perkenalkan saya dengan Miss Nawang di sini sebagai moderator dan di sini sudah ada pemateri kita Bapak Muhammad Nur Zulfi, SPD MPD selaku Kepala Cilat Unisula yang nanti akan berbagi, kita akan kupas tuntas ya Pak Zulfi terkait dengan pertofelan yang ada di Unisula. Nah, mungkin langsung saja Pak Zulfi nih bisa memberikan gambaran nih terkait dengan kenapa sih kok TOEFL itu wajib jadi syarat atau bagaimana? Nah, mungkin teman-teman juga sudah Ciladers juga sudah penasaran nih. Ya, terima kasih banyak Miss Nawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ciladers semua, baik yang ada di live Zoom dan juga yang sedang live menyimak di YouTube. Ya, semoga Anda semua sedang berbahagia, sedang sehat semua. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah siang ini kita bisa ngobrol bareng nih bersama Miss Nawang. Kita akan ngobrolin bareng terkait dengan TOEFL ya, pertofelan atau English Proficiency Test. Nah, ini sebenarnya menjelang wisuda ini banyak juga ya, Miss Nawang ya. Pada kalau ini gimana nih, belum lulus TOEFL-nya ini padahal sudah mau wisuda. Nah, jangan-jangan nanti saya gagal wisuda gara-gara TOEFL. Nah, jangan khawatir Ciladers ya. Jadi dunia belum berakhir. Kalau kalian belum lulus TOEFL, ingat dunia belum berakhir. Masih ada jalan. Ya, jalannya seperti apa? Nah, nanti akan kita kupas tuntas. Sebelum kita lanjut ke prosedur bagi Ciladers yang belum lulus TOEFL tapi ingin ikut wisuda ke-80 ini, ada prosedurnya nanti akan coba kita jelaskan, kita kupas tuntas. Silakan nanti kalau Ciladers ingin bertanya terkait dengan prosedurnya dan sebagainya nanti bisa ditanyakan ya. Iya, bisa ditanyakan lewat ini chat Zoom, bisa juga ditanyakan lewat komen YouTube juga atau bisa lewat Instagram kita nih. Jadi di Instagram Cilat Unisula di story kita sedang ada Q&A ya, nanti silakan bisa ditanyakan lewat situ, nanti akan kita bacakan dan akan langsung kita jawab Pak Zulfi ya. Iya. Oke, ya. Jadi begini Ciladers ya, kenapa harus TOEFL? Kenapa harus ada English Proficiency Test? Nah, maka ini harus kita jelaskan juga sejarahnya begitu ya, terkait dengan visi universitas kita, Universitas Islam Sultan Agung ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut berbangga dan bersyukur. Kenapa Miss Nawang? Kenapa? Karena Anda semua, Ciladers, masuk di Unisula yang agama yes, prestasi oke. Oh, jelas. Gitu, ya. Bangga ya, jadi Unisula. Nah, itu kenapa di sini muatan agamanya harus ada, begitu. Ya. Muatan keilmuannya juga harus ada, gitu. Misalnya. Salah satu berarti muatan keilmuannya itu dari bahasa internasional itu ya. Betul sekali. Ada IT ya, ada juga terkait budaya akademik Islami ya. Diajarin ngaji, kalau nggak bisa ngaji gitu ya. Jadi lulusan Unisula harus komplit gitu, harus ready di dunia hasanah wa fil akhirati juga hasanah begitu. Nah, betul sekali. Nah, salah satu ya yang nanti atau mungkin yang sedang Ciladers yang utamanya ini yang mau wisuda
yang mau wisuda ke-80 ini ya, itu yang harus persiapkan. Standar kompetensinya adalah terkait dengan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris yang dibuktikan dengan English Proficiency Test atau TOEFL begitu. Nah, ini kenapa TOEFL menjadi syarat wajib kelulusan misalnya begitu. Jadi ya itu tadi untuk mewujudkan agama yes, prestasi oke. Jadi kita patut bersyukur dan berbangga di Unisula ini, agamanya dapat ya, prestasinya juga insya Allah begitu. Jadi nanti Ciladers insya Allah siap di dunia kerja. Apalagi sekarang dunia kerja begitu sangat kompetitif sekali misalnya ya. Sangat-sangat kompetitif sekali. Dan penguasaan bahasa internasional itu jadi satu poin tambahan juga ya. Betul sekali. Kalau misalkan punya ada sertifikat dari English Proficiency Test itu kan berarti membuktikan bahwa lulusan dari Unisula itu berkompeten di bahasa internasional. Betul sekali. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan nanti kalau Ciladers sudah masuk di dunia kerja ya, atau mungkin berkorespondensi dengan dunia internasional ya. Ini juga sangat diperlukan kompetensi bahasa ini. Artinya ini bisa menjadi senjata tambahan ya, bagi para Ciladers yang nanti sudah lulus dari Unisula. Insya Allah ini bisa jadi amunisi tambahan gitu. Nah, sebenarnya Miss Nawang di Cilat Unisula ini kita tidak hanya bahasa Inggris saja ya. Jadi kita juga menawarkan program beasiswa studi bahasa internasional. Iya, dan kemarin kita habis ini ya Pak Zuri, habis melaksanakan program beasiswa studi bahasa internasional untuk anak SMA se-Indonesia. Dan alhamdulillah yang ikut juga dari berbagai daerah juga. Betul, ya. Sekali. Dan ini spoiler ya, sebentar lagi nih untuk teman-teman Unisula bakal dibuka program beasiswa bahasa internasional juga untuk mahasiswa Unisula. Betul sekali. Jadi kita open 5 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan yang satunya lagi adalah bahasa Jepang. Ya, itu ya. Jadi ada 5 bahasa yang nanti bisa dinikmati para Ciladers semua untuk mengembangkan kompetensi bahasa internasional. Silakan dimanfaatkan betul ya, karena di dunia kerja nanti ini benar-benar sangat dibutuhkan ketika kalian sudah lulus dari Unisula. Berarti kan kalau dapat sertifikat profisiensi bahasa yang lain ya Pak Zuri, misalkan dapat bahasa Korea atau bahasa Mandarin, itu akan menjadi poin tersendiri juga. Betul sekali begitu, ya? Betul sekali. Pasti kalau saya mau menang calon karyawan baru gitu, saya akan pertimbangkan dia sudah pernah mengikuti apa saja begitu ya, punya sertifikat kompetensi apa saja gitu ya. Artinya kalau kita mempunyai amunisi lebih, maka jaringan kita atau mungkin daya jangkau kita akan lebih luas lagi begitu. Ya, makanya ini Ciladers semuanya dipantengin terus program-program Cilat. Ya, yang bisa dinikmati secara gratis cuma-cuma. Jadi harus dimanfaatkan betul Ciladers ya, gitu. Nanti ditunggu saja informasinya. Kita sebentar lagi mau launching ya. Di Instagram @cilat_unisula, YouTube-nya juga sama ya, Cilat Unisula, Facebook juga sama @cilat unisula. Jadi program-program kita semua aktual di situ, update ya terkait dengan prosedur pendaftaran dan sebagainya ya. By the way, tentang ini nih Pak Zuri, standar minimal kelulusan TOEFL nih, mesti juga Ciladers masih ada yang bingung juga atau penasaran juga nih. Sebenarnya untuk dinyatakan lulus TOEFL di Unisula itu skor berapa sih Pak Zuri? Nah, ini menurut SK Rektor ya, maaf surat edaran ini tahun 2018 yang lalu ya, 2018 yang lalu itu ditentukan bahwasanya untuk S1 standar minimalnya adalah 450. S1 dan S2. S1 dan S2 450 ya, catat ya Ciladers. Dan kemudian untuk program S3 ini minimal kelulusannya adalah 500. 500 ya. Jadi D3 ya. D3 berapa Pak Zuri? D3 juga sama, 450 juga ya. Iya. Jadi untuk D3, S1, S2 450. Kemudian yang S3 adalah 500. Ya, betul sekali. Nah, sebenarnya begini, Ciladers semua ya,
Kita ada program tutorial bahasa Inggris dan juga tutorial TOEFL. Oh, yang waktu semester 3 dan semester 4 betul itu ya? Sekali. Semester 3 dan semester 4. Maka ini kalau diikuti secara seksama, ya insya Allah nanti Ciladers tidak perlu ya menjalani wisuda seperti ini, kebingungan, galau gitu ya. Apalagi masanya sekarang yang lagi seperti ini, kita nggak boleh ya, harus selalu bahagia ya. Selalu bahagia, ya. Jangan lupa bahagia gitu ya sekarang ya. Gitu. Jadi kita biar imun tubuh kita itu selalu terjaga gitu ya, kita harus happy, jaga kesehatan, jaga jarak dan juga sering cuci tangan gitu, dan jangan lupa bahagia, ini juga perlu gitu. Nah, bagi kalian yang sudah terlanjur namun sekarang mau wisuda dan belum lulus TOEFL, tenang, dunia belum berakhir ya. Ada caranya, ada prosedurnya agar kalian tetap bisa wisuda, Ciladers tetap bisa wisuda di periode wisuda ke-80 ini, begitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman Ciladers ini banyak banget nih Pak Zuri yang bertanya, kalau misalkan saya sudah ujian berkali-kali nih, tapi saya juga belum lulus juga, aduh itu bagaimana gitu ya kira-kira? Ya, ini berdasarkan diskusi kami ya dengan pimpinan direktorat, ya, akhirnya kita menelurkan sebuah solusi begitu misalnya ya. Jadi solusinya seperti ini, kita ada batas maksimal ujian. Nah, gitu. Ya. Jadi D3 reguler itu kita berikan batas maksimal ujian. Ada batas maksimal. Batas maksimal ujiannya adalah 7 kali. 7 kali itu sudah dihitung dari yang TOEFL reguler atau pisah? Itu dihitung. Oh, dihitung ya. Berarti kalau Ciladers ikut yang tutorial TOEFL reguler itu sudah dapat jatah ujian juga ya Pak Zuri ya, sudah masuk hitungan maksudnya ya. Betul sekali. Jadi ya ini makanya saya cara semua ya di semester 3 dan semester 4 begitu. Sehingga nanti ketika sudah ujian ya selama 3 kali yaitu pretest, posttest dan remedi di tutorial TOEFL reguler di semester 4, maka Ciladers ketika belum lulus tinggal melanjutkan 4 kali saja begitu ya. Tapi harapannya jangan 4 kali lah, cukup sekali 2 kali gitu ya. Sudah selesai biar kita tambah galau ini. Iya gitu. Kita pengennya itu Ciladers sekali ujian lulus semua ya. Begitu, nilainya sudah memenuhi gitu ya. Maka dari itu Ciladers harus belajar juga gitu. Latihan tips dan trik TOEFL, cara mengerjakan. Ada itu bisa dipelajari secara singkat itu misalnya. Oh ada kan ada tips dan triknya dan pastinya nanti dipandu sama instruktur-instruktur kita yang berpengalaman juga ya. Jadi kalau misalkan nih Pak, sudah ujian nih, sudah melewati batas udah 7 kali atau untuk yang tadi program non reguler ya, jadi untuk yang kelas mitra, kelas sore atau program pascasarjana itu kan 4 kali ujian maksimal. Tapi belum lulus itu Pak. Itu kira-kira bagaimana? Ya. Masih tetap bisa wisuda juga kan ya Pak ya? Iya, masih tetap bisa wisuda begitu. Nah, ya, yang tadi saya lanjutkan ya, jadi untuk yang S1 dan D3 reguler itu maksimal ujiannya adalah 7 kali ya, yang mana nanti diambilkan juga dari tutorial reguler ketika di semester 4 begitu. Jadi tinggal melanjutkan 4 kali. Namun kami berharap tidak harus 4 kali ya, sekali, 2 kali kalau memang sudah memenuhi, kita akan sangat senang sekali begitu. Ya, itu kalau untuk S1, S1, D3 reguler. Nah, tapi untuk yang kelas magister, kemudian kelas doktor dan juga kelas S1, tapi kelas S1-nya yang karyawan, ya, maka ini cukup 4 kali saja. Batas maksimal ujiannya cukup 4 kali begitu. 4 kali. Ya, nah ini ada juga ya dari Magister Teknik Elektro ya. Ini Pak Aser Ano ya, ini Magister ini. Anda cukup 4 kali saja ujian maksimal, itu maksimal. Ya, harapan kami tidak sampai 4 kali ya. Sekali aja, 2 kali maksimal itu udah
udah lulus, ya. nah gitu, udah nilainya sudah mencukupi gitu. Tapi kalau misalkan nanti Miss Nawang sudah mencapai batas maksimal gitu, yang tadi ya tadi saya sebutkan tadi ya, maka kita bisa berikan surat keterangan. Oh, jadi nanti ada surat keterangan untuk menggantikan sertifikat. Oh, gitu. Dan itu surat keterangannya bisa dipakai untuk mendaftar wisuda tadi ya, Pak? Bisa, ya. Ketika sudah mencapai batas maksimal itu, ya sudah kita langsung nanti aktivasi di portal e-wisudanya, gitu. Jadi Cilades tidak perlu galau. Nah, ini sebenarnya sudah satu solusi nih, Miss Nawang ya. Betul. Sudah satu solusi. Nah, misalkan nanti Miss Nawang ya, misalkan nanti Cilades ini ya masih proses untuk ujiannya atau mungkin ikut pelatihannya begitu ya. Nah, sambil jalan Cilades tentunya bisa mendaftar wisuda, tapi ada syaratnya gitu. Ya. Tapi jadi ini opsi terakhir ya. Oh, betul. Jadi kalau misalkan ini banyak Cilades yang masih ikut program ya Pak Zuri ya, program pelatihan atau masih ada yang proses mendaftar ujian ya ini masih tetap bisa nih ikut wisudanya nih. Nah, itu caranya kira-kira bagaimana nih Pak? Caranya adalah prosedurnya dengan mengajukan surat permohonan wisuda dengan penahanan ijazah. Jadi surat permohonan wisuda dengan penahanan ijazah. Iya. Nah, itu berarti suratnya nanti ditujukan kepada siapa nih Pak Zuri? Oh, langkah-langkahnya mungkin ya Pak Zuri ya. Itu mungkin pertama apa yang harus dilakukan nih oleh para peserta untuk para calon wisudawan nih yang belum pada lulus itu ya Pak Zuri? Ya. Jadi nanti para calon wisudawan ini harus mengajukan surat kepadanya ke rektor. Surat berarti harus download dulu ya mungkin untuk template-nya ya. Jadi jangan lupa Ciladers nanti bisa download template untuk suratnya, nanti linknya akan kita infokan nanti ya. Iya. s.id /permohonan wisuda. Nah, bisa dicek nanti alur lengkapnya ada di situ semua, begitu ya. Jadi sembari nanti Ciladers proses untuk menyelesaikan TOEFL-nya, Ciladers bisa mendaftar wisuda, begitu. Nah, harapannya nanti sudah tuntas TOEFL-nya, tidak perlu ijazahnya ditahan. Berarti nanti tinggal langsung konfirmasi ke admin bahwa saya sudah memenuhi nih syarat TOEFL-nya. Iya, kalau sudah lulus ya sudah, berarti nanti ini tidak jadi ditahan, langsung kita update datanya. Gitu. Oh, berarti harus cepet-cepetan nih Pak. Iya. Sekarang ini harus misalnya supaya nggak ditahan ya, walaupun sudah mengajukan penahanan ijazah kan itu untuk amannya ya katakanlah supaya tetap bisa ikut wisuda. Nah, sambil mengajukan itu juga segera untuk mendaftar di program yang ada di Ciladusula untuk menyelesaikan kewajiban TOEFL-nya juga ya, betul ya Pak Zuri ya. Iya. Jadi sembari jalan pendaftaran ini ya, diproses juga untuk ini syarat TOEFL-nya gitu. Itu bisa gitu. Jadi Cilades tidak perlu galau, nanti saya gagal nih wisudanya gara-gara TOEFL. Enggak, jangan gitu. Tambah galau nanti ya. Oke, tambah galau nanti ya. Jadi kita harus bahagia, ingat kuncinya adalah kita harus bahagia. Betul. Jadi tadi kalau Cilades ya, tadi linknya s.id ya, s.id permohonan wisuda. Ayo, sekarang harus dibuka, silakan bisa dibuka. Itu sudah ada tahap-tahapannya. Jadi nanti Ciladers bisa download dulu untuk template suratnya, sudah ada di situ. Kemudian nanti bisa mengajukannya kepada siapa nih Pak Zuri? Kepada dekan atau kepada kaprodi atau boleh kedua-duanya? Ya, atau salah satu di salah satu boleh ya. Salah satu boleh, yang penting mengetahui. Mengetahui. Begitu mengetahui dekan boleh, kaprodinya juga boleh begitu. Ya, nanti akan diproseskan. Nah, format template bisa dilihat di informasi tadi ya, s.id permohonan wisuda. Informasi lengkapnya bisa Ciladers cek di situ. Alurnya seperti apa, ada di situ semua. Jadi jangan khawatir ya, saya belum lulus TOEFL, nggak bisa wisuda. Enggak, siapa bilang? Enggak, tetap bisa wisuda. Tapi ada alurnya, syarat-syaratnya seperti itu. Dengan penahanan ijazah tadi ya Pak? Iya, tapi harapan saya itu digunakan untuk opsi terakhir, Mas Nawang. Ya. Tetap Ciladers berusaha bagaimana caranya
bisa menyelesaikan TOEFL itu sebelum mengajukan surat itu begitu. Sebelum ijazahnya, apalagi ijazahnya sampai ditahan ya. Jangan. Jangan ya, nanti ngambilnya lumayan itu juga ya Pak Zuri ya, ribet juga ya. Jadi kalau bisa teman-teman Ciladers di sini, Ciladers semua bisa menyelesaikan kewajibannya. Dan kalau di Cilat sendiri tuh ada program apa saja sih Pak Zuri, maksudnya untuk membantu Ciladers semua untuk menyelesaikan TOEFL-nya ya, kewajiban TOEFL-nya ini? Ya, yang pertama kita ada ujian, ya, ujian TOEFL. Hanya ujian saja yang kita sebut only test. Ya. Berarti ini hanya ujian, hanya ujian ya, gitu. Pak ya. Ya, Ciladers bisa belajar sendiri di rumah, gitu ya. Kalau butuh materi untuk belajar ada, kita di website cilat.unisula.ic.id kalian bisa unduh, ya, bisa unduh materi untuk belajar sendiri di rumah, boleh, nggak apa-apa, gitu. Nah, tapi ya, yang kedua, kalau Ciladers ingin ada pelatihan, paket pelatihan plus ujian, itu kita ada, ya, kita fasilitasi juga, gitu. Kita namakan tutorial TOEFL non reguler. Gitu. TTNR ya biasanya pada nyebutnya singkatannya ya, TTNR. Berarti kalau di TTNR itu mereka pasti akan lebih siap ya Pak untuk menghadapi ujian ya, karena nanti kan diajarkan tips dan trik mengerjakan soal, kemudian diajarkan skill-skill apa saja yang akan diajarkan oleh TOEFL. Nanti juga dipandu oleh para instruktur kita yang sabar, yang berpengalaman juga, yang pasti master di bidangnya. Pasti nanti ujiannya akan lebih siap lagi ya pastinya ya Pak ya. Nah, betul sekali. Apalagi TTNR ini kita kemas untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang memang sudah frustasi begitu. Ya. Gitu. Jadi sudah di ujung tanduk ya, sudah feeling apa ya? Hopeless gitu. Nah, jangan khawatir, kita bikin program itu yang memang kita customize untuk adik-adik atau Ciladers semester akhir yang sudah di ujung tanduk itu. Ya, yang mau wisuda gitu lah ya, yang sudah target wisuda gitu yang sudah dapat WA dari orang tuanya, SP dari orang tua ya Pak Zuri ya, kapan wisuda? Ya, dapat WA dan pesan itu, nah, Mak ingin kamu wisuda. Itu bisa ya, kita fasilitasi dengan tutorial TOEFL non reguler. Karena itu sudah paket, ya, paketnya termasuk 10 kali pembelajaran, 10 kali pembelajaran, dan juga 4 kali ujian. Oh, dapatnya berarti lebih banyak dong Pak? Lebih banyak. Oh, berarti dapat 10 kali nih ya, Ciladers 10 kali pembelajaran. Catat ya, 10 kali pembelajaran yang dilakukan secara intensif juga ya. Jadi tidak dalam waktu lama juga 10 kali itu, tapi hanya 5 hari ya. Jadi langsung berurutan gitu. Betul, ya Pak Zuri ya, dari 1 hari 2 kali pertemuan, kemudian langsung berurutan, jadi waktunya tidak lama. Pastinya dengan intensif itu kan akan lebih ini juga ya, matang juga untuk persiapannya ya Pak Zuri, karena belum lupa dengan materinya kan, kemudian sudah latihan lagi, wah berarti pasti lebih siap lagi nih. Karena itu tadi ya, TOEFL non reguler ini tutorialnya kita set untuk mereka yang memang sudah di ujung tanduk ya, atau adik-adik yang memang sudah mau wisuda tapi belum lulus TOEFL. Jadi kita set sedemikian rupa, intensif setiap hari, biar tidak lupa, gitu ya, dengan pemadatan yang seperti itu, sehingga nanti kaya materinya, tips dan trik, latihan-latihannya. Ya, nanti setelah itu ujian post test sekali ya. Kalau tidak lulus, kita masih remedi lagi sampai nanti ada remedi 3 kali begitu. Ya, itu satu paket itu. Oh, satu paket ya. Berarti sudah paket pelatihan, kemudian paket ujian juga ya. Ujiannya juga sama yang 4 kali ya Pak Zuri. Ini kan sudah paket ujian 4 kali. Kalau tadi kan online test kan kalian daftar 1 kali, ya sudah, kalau kamu nggak lulus, kalian Ciladers nggak lulus, berarti nanti harus daftar ujian lagi. Nah, tapi kalau TTNR ini kan lebih enak ya Pak, karena sudah paket, berarti otomatis kalau nggak lulus ujian 1, nggak perlu daftar lagi, langsung dijadwalkan untuk ujian berikutnya sudah terjadwal. Biasanya tinggal lihat aja nanti pengumumannya, oh kalau nggak lulus berarti besok ujian lagi. Kalau nggak lulus, dan nanti kalau tidak belum lulus dan sudah memenuhi batas maksimal, bisa langsung kita terbitkan surat keterangan. Iya, oh berarti langsung aktivasi juga tadi ya, langsung bisa daftar wisuda juga. Iya, betul. Jadi dan di era COVID ini ya, kita semua sedang prihatin ya, termasuk Cilat Unisula ini kita berikan subsidi kuota. Ada subsidi kuotanya. Itu untuk program yang pelatihan ini saja atau untuk yang tes juga tadi ada subsidinya
Untuk dua-duanya. Oh, untuk dua-duanya kita berikan subsidi kuota, begitu ya. Subsidi kuota kalau only tes atau hanya tes saja, itu yang reguler itu dalam artian dijadwalkan pada jam kerja, itu biayanya 100.000 ya. Tapi kita berikan subsidi kuota 15.000, jadi Cilades cukup ya mengganti tarifnya senilai menjadi 85.000 saja. Untuk satu kali ujian. Untuk satu kali ujian. Jadi tadi 85.000 untuk satu kali ujian di jam kerja di jam kerja dan sesuai dengan kuota yang dikeluarkan ya oleh Cilat ya. Karena kan kuotanya terbatas ya Pak Zuli. Ya. Kenapa terbatas? Karena device-nya kita juga terbatas, gitu ya. Kan device-nya kita terbatas, sumber daya juga terbatas, maka kita hanya bisa mengeluarkan ujian di jam kerja itu beberapa kali saja, gitu. Kita buka setiap hari, tapi tetap berdasarkan kuota, gitu. Nah, selain itu kita juga open program only test di luar jam kerja, ya, yang kita sebut non reguler itu, ya. Nah, nanti untuk informasi lengkap terkait dengan pendaftaran only test atau tes saja, Cilades bisa cek nanti ya. Nanti akan admin cantumkan di IG ya, di IG, di komentar juga nanti. Nah, Cilades bisa catat bersama, informasi bisa dicek di s.id /only test pakai T ya, only test online. Gitu, tanpa spasi, semuanya jadi satu. Informasi lengkap ada di situ semua. Di situ ya, terkait dengan tadi cara pendaftarannya, kemudian dengan biaya-biayanya juga ada di situ ya Pak Suri ya. Kuotanya juga betul. Jadi yang masih tersedia kelas mana saja nanti bisa diakses di situ. Nah, ini spoiler saja nih. Ini ya mungkin nanti kita akan adakan TOEFL marathon. TOEFL marathon itu TOEFL yang langsung begitu ya, jadi berurutan begitu ya, berhari-hari gitu, ya langsung nyambung terus begitu ya. Nanti Cilades juga bisa menikmati TOEFL marathon itu. Tunggu nanti ya, ditunggu informasi. Sering-sering update aja jangan lupa update di Instagramnya Cilat Unisula ya, @cilat_unisula, semua informasi tentang update ujian, update kelas ada di situ semua ya, dan juga program-program Cilat juga ada di situ. Nah, selain tadi only test atau program hanya ujian saja, kita kan ada program plus ya, plus pelatihan plus ujian itu tadi ya, paket PTNR itu ya. Nah, itu kita juga berikan subsidi misalnya. Oh, ada subsidinya juga. Kita juga berikan subsidi, dan subsidinya cukup lumayan, 100.000 dari tarif normalnya 450.000, kita subsidi 100.000 untuk kuota, jadi Cilades cukup ya, ganti biayanya senilai 350 saja. 350 sudah dapat 10 kali pembelajaran dan 4 kali ujian ya Pak ya? Iya, betul sekali. Terjangkau sekali ini, karena kalau ujian saja, satu kali ujian sudah 85.000, dikali 4 saja sudah lebih ini juga ya Pak Suri, dan belum tentu lulus juga kan, maksudnya kalau tanpa ada persiapan yang matang kan juga, wah ujiannya nanti bagaimana gitu ya. Jadi ini niat Cilat adalah untuk membantu adik-adik semua, Cilades semua, utama yang sudah frustasi ya, yang sudah di ujung tanduk, yang ingin wisuda tapi belum lulus TOEFL-nya ya. Kita bantu, kita niatnya adalah membantu. Gitu. Bagaimana nanti bisa mencapai target nilai TOEFL minimal sebagai syarat kelulusannya. Nah, kalau yang untuk TTNR tadi, nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa diakses di mana ya Pak? Oh iya, TTNR tadi Cilades ya, nanti admin bisa tambahkan ya di kolom komentar juga ya. Nanti bisa dicek Cilades ya. Kalau mau cek sekarang bisa nih. Bisa dicek di s.id /TTNR online. s.id /TTNR online, tanpa spasi, semuanya jadi satu. Gitu ya. Dan untuk TTNR ini apakah hanya bisa dilaksanakan di jam kerja saja, ataukah ada pilihan lain, misalnya kayak malam hari, kan bagi kelas karyawan mungkin atau kelas magister yang tidak bisa melakukan di jam kerja, itu ada opsi jadwalnya juga nggak Pak? Ya,
kita tawarkan 3 skema. Skema yang pertama adalah reguler di jam kerja. Skema yang kedua itu non reguler. Ya, non reguler artinya di luar jam kerja. Di luar jam gitu. kerja. Ya, tapi jadwal yang menentukan adalah dari Cilat, gitu ya. Nah, ini ada opsi yang ketiga, Miss Nawan. Opsi yang ketiga ini lebih fleksibel lagi ya, pendaftaran kelompok dengan jadwal sesuai request. Oke, jadi bisa Ciladers bisa kulit nih teman-temannya satu prodi atau teman-teman dekatnya itu untuk mendaftar mendaftar TTNR ini secara berkelompok dan bisa request jadwal ya Pak Zuri bisa ya. Bisa request jadwal. Misalnya nih Ciladers atau mungkin calon wisudawan ini ya ada yang sudah bekerja ya. Mungkin barangkali kelompok magister atau kelompok kelas karyawan atau kelas doktor barangkali begitu ya, sudah bekerja profesional di luar ya, maka bisa request gitu jadwalnya dari sekian sampai sekian gitu, itu bisa kita fasilitasi ya. Kita buat program kita itu seramah mungkin, sefleksibel mungkin yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan yang ada di sini di Unisula begitu. Bahkan kalau mau private juga bisa ya Pak Zuri ya. Bisa, misalkan aduh saya nggak ya. cocok nih jadwalnya sama teman-teman yang lain, padahal saya butuh cepet, bisa juga ya Pak Zuri ya. Nanti bisa hubungi langsung ya ke kontak yang ada di situ ya di TTNR online itu. Nah, di portal informasinya di s.id/TTNR online. Nah, sebagai informasi nih Ciladers ya, sebentar lagi nih tanggal 12 Oktober nanti akan kita laksanakan untuk TTNR kelas malam. Nah, jadi untuk Ciladers segera bergabung nih di program reguler ini nanti di tanggal 12 ya, pokoknya insya Allah nanti akan mulai untuk kelas TTNR malam. Untuk sekarang masih ada seatnya nih Pak Zuri, jadi harus cepet-cepetan ya. Jadi masih ada seatnya. Pendaftaran nanti kita tutup di hari Kamis. Nah, jadi closing nanti di hari Kamis. Jadi Ciladers yang belum lulus nih, kalau pengen cepet-cepet, pengen mengejar ya. Tadi kan misalkan sudah mengajukan permohonan ijazah misalnya Pak Zuri sambil mengajukan itu juga sambil mendaftar program juga. Ini terdekat nih tanggal 12 Oktober. Nanti akan kita mulai untuk kelas malam ya. Jadi akan jalan untuk kelas pelatihan malamnya. Iya. Kalau untuk ujian ini kebetulan gimana Pak Zuri kuotanya nih untuk bulan Oktober ini, apa sudah full atau masih ada atau masih available gitu? Ya, nanti untuk jadwal terkini dan juga kuota ya, Ciladers semua bisa dicek ya pada laman tadi yang sudah kami sampaikan ya, s.id/only test pakai T ya. Only test belakangnya pakai T, online, semuanya gabung tanpa spasi. Kuota, kemudian kelas atau mungkin jadwal ujian yang tersedia semua lengkap ada di situ. Jadi rajin-rajin cek yang ada di situ ya, karena kuota cepet banget nih habisnya. Iya, kemarin cepet banget nih Pak Suri, yang Polmart itu langsung kita launching langsung berapa hari gitu langsung full gitu. Jadi sering-sering cek di situ dan sering-sering cek di Instagramnya Cilat juga, karena nanti kalau ada kelas yang dibuka atau ada kelas ujiannya dibuka, nanti pasti akan diinformasikan ya Pak Suri. Iya, betul sekali. Jadi terakhir mungkin dari saya, Gustawan ya, mungkin nanti kita sebelum masuk ke sesi diskusi diskusi dan tanya jawab, kita mungkin 15 menit ya untuk tanya jawab ya. Ya, closing statement dari saya yang terakhir adalah belum lulus TOEFL, tenang, dunia belum berakhir. Belum berakhir ya Ciladers ya, masih ada harapan. Terima kasih banyak Pak Suri sudah berbagi, sudah sharing. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan juga Q&A ya, atau tanya jawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih di Q&A-nya Cilat Unisula ya, di Instagram Cilat Unisula. Yang pertama dari Siti M. Hasanah. Tanya, tes TOEFL non reguler diadain terus apa bulan-bulan tertentu? Ya, tadi siapa Mbak Nur Hasanah? Iya. Iya. Mbak Nur Hasanah ya, assalamualaikum. Ya, untuk ujian TOEFL non reguler kita adakan terus, gitu. Kita buka open session setiap hari. Setiap hari, ya. Tergantung kuotanya tadi ya Pak Suri ya. Tapi tergantung kuotanya, makanya harus betul, available gitu. Karena kita juga ada kuota minimal, kita juga ada kuota maksimal.
Kenapa? Karena ujian ini daring, online gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa berbanyak pesertanya. Terlalu sedikit juga tidak bisa. Gitu ya. Harus proporsional sesuai dengan kuota yang kita sudah tentukan gitu. Jadi gerak cepat aja, gercep gitu ya. Gercep ketika ada penawaran jadwal terus begitu ya. Ya itu tadi kita sesuaikan dengan kapasitas kita, device yang ada, kemudian sumber dayanya juga gitu. Harapannya kita terus gitu pendaftar semuanya kita tampung semua, kita jalankan semua begitu. Ya, itu tadi ya. Jadi intinya Cilades harus rajin-rajin cek di laman yang tadi sudah saya sampaikan, nanti bisa dicek di kolom komentar ya, gitu. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Kak, beasiswa studi bahasa untuk mahasiswa Unisula semester 3 yang sudah lulus pretest, ada sesi seleksinya lagi nggak? Nah, ini mungkin agak ini sedikit ya, kita kasih informasi tambahan ya. Jadi untuk teman-teman nih, Cilades semua yang sudah mendaftar di beasiswa studi ya, yang kemarin sudah lulus pretest TBI itu, nanti sebentar lagi akan di-launching informasinya di Instagram Cilat Unisula, jadi jangan lupa sering-sering pantengin, sering-sering kepoin nih Instagramnya Cilat Unisula, langsung gercep nanti kalau ada informasi dari admin ya. Ya, Instagramnya alamatnya adalah @cilat_unisula gitu ya. Enggak ada yang tanya nih di lewat Zoom ya. Terkait masa aktif dari sertifikat TOEFL berapa lama gitu. Jadi masa aktif sertifikat TOEFL atau masa validnya, valid dari TOEFL ini adalah 2 tahun. Itu yang tertampil pada sertifikat gitu ya, 2 tahun gitu. Tapi begini ya. 2 tahun itu kalau Cilades mau gunakan untuk keperluan selain di Unisula gitu. Jadi untuk eksternal ya. Untuk external use itu berlakunya 2 tahun. Tapi kalau untuk keperluan wisuda yang ada di Unisula ini, maka masa berlaku itu tidak berlaku. Artinya apa Mas Nawar? Kalau sudah sekali lulus, ya sudah. Jadi bisa dipakai. Itu sertifikasi itu sudah habis. Ya. Jangan khawatir, Cilades tetap bisa ya mendaftar wisuda. Kalau nanti misalnya di portal wisudanya belum terbuka, ya TOEFL-nya masih belum lulus, bisa segera lapor kepada PIC-nya ya, aktivasi. Nanti akan kami bantu segera untuk aktivasi sehingga Cilades bisa mendaftar wisuda. Ya, kemudian tadi untuk informasi aktivasi cek juga ya di Instagramnya bagaimana untuk cara aktivasinya. Nanti bisa langsung dicek di Instagram Cilat Unisula. Oke, yang berikutnya, bentar ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Mawar Zuhri untuk live sharing session-nya. Semoga kami mahasiswa dan mahasiswi selalu bersemangat melalui live sharing yang akan menyampaikannya ini salah satu motivasi, dorongan semangat, serta ilmu kami bisa mengikuti dengan baik. TOEFL-nya semoga kami lulus bisa mengikuti wisuda melalui semangat tersebut. Oke, terima kasih. Nah, jadi amin. Jadi teman-teman Cilades ini harus semangat ya. Oke. Oke, kemudian dari Lailatul Fitra ya. Mohon maaf ini bertanya, Bapak menyampaikan kalau sudah ikut TOEFL sampai 7 kali bisa meminta surat keterangan tidak lulus. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti ijazahnya ditahan atau bagaimana? Ya, jadi ketika nanti sudah memenuhi batas maksimal, ya, batas maksimal kok ternyata belum lulus, ya, maka akan kita terbitkan surat keterangan pengganti sertifikat TOEFL. Nah, kami sebut sebagai pengganti, artinya kedudukannya sama, gitu. Jadi ya ijazahnya tidak ditahan. Kenapa? Karena persyaratannya sudah selesai. Gitu. Cuman bedanya Cilades tidak mendapatkan sertifikat. Gitu. Tidak mendapatkan sertifikat. Hanya surat keterangan telah
memenuhi prosedur batas maksimal ujian TOEFL begitu. Jadi tidak ada nilainya di dalam, tidak ada nilainya karena itu hanya sebatas surat keterangan telah mengikuti 7 kali kalau untuk yang S1 D3 reguler dan S1 non reguler kelas karyawan, S2 S3 sebanyak 4 kali. Jadi masih tetap diaktifasikan ya Pak. Jadi kalau sudah dapat sukat langsung diaktifasi juga ya. Iya. Jadi Ciladers bisa daftar wisuda juga. Sudah selesai persyaratan, sudah selesai. Nggak perlu galau lagi ya. Ijazahnya nggak ditahan. Nggak ditahan. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Oke, silakan masih ditunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya dari Ciladers semua. Jangan lupa ya untuk tadi selalu update di Instagram @cilat_unisula. Jadi semua informasi nanti kita juga akan ada live sharing session series ya Pak Zuri ya yang berikutnya. Nah, jadi nanti bisa dipantengin terus, dikepoin terus ya di Instagramnya Cilat @cilat_unisula. Semua program, semua penjadwalan nanti bisa kita infokan di situ. Oke, itu mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Belum ada lagi. Di Instagram juga belum ada. Oh ya, dan ini spoiler juga ya untuk Ciladers semua. Nah, kita akan ada giveaway untuk Only Test, program Only Test dan juga TTNM. Iya, jadi ada giveaway juga nanti. Nah, caranya gimana? Itu nanti akan lewat Instagram @cilat_unisula. Jadi sering-sering buka aja ya, nanti kalau ada giveaway-nya langsung harus gercep, lumayan kan Pak, bisa ujian gratis, bisa atau dapat pelatihan gratis juga ya. Ya, atau potongan diskon. Betul, kadang kita juga sering loh ada diskon time juga Pak Zuri ya. Jadi di Cilat_unisula juga sering ada diskon time. Diskon time-nya itu untuk apa saja ya, untuk ujian, kemudian untuk kursus. Nah, untuk program pelatihan bahasa nih ada kursus nih teman-teman, Ciladers yang mau pada kursus bahasa, pengen meningkatkan kemampuan bahasanya tadi, kita juga sering kok ada diskon time, kemudian subsidi, program promo juga. Nah, jadi kapan lagi nih bisa belajar bahasa internasional dengan biaya yang affordable sesuai dengan kantong mahasiswa pastinya ya Pak Zuri ya. Betul sekali. Jadi kita harapannya Ciladers semua ya bisa menguasai bahasa internasional gitu ya, karena ini benar-benar dibutuhkan. Sekarang bebas ya, orang bisa ke sini begitu. Betul. Kita jangan sampai kalah ya berarti Pak Zuri ya. Kita harus berbenah. Kita harus berbenah gitu. Kita harus menyiapkan diri, kapasitas diri dengan baik. Nah, salah satu senjata adalah bahasa. Bahasa adalah jendela dunia ya. Dewi nih Pak Zuri, untuk sertifikat dari Cilat_unisula sendiri itu bisa dipakai di mana aja sih kan? Nggak hanya di internal saja ya sebenarnya Pak Zuri ya, bisa dipakai untuk beberapa keperluan juga ya Pak Zuri. Mungkin bisa disampaikan kepada para Ciladers nih yang pada penasaran nih. Oke. Jadi sertifikat Cilat_unisula ya ini menurut tracing kami ya itu sudah ada yang digunakan juga untuk pemberkasan ketika mendaftar CPNS untuk kementerian tertentu begitu. Itu diperbolehkan gitu ya. Terus juga ada yang terkait untuk studi lanjut. Itu juga menurut penuturan mahasiswa atau yang pernah ujian di tempat kita itu bisa begitu ya. Gitu. Tapi memang ini butuh untuk tracing lebih lanjut gitu. Bagaimana masyarakat bisa menerima atau mungkin stakeholder terkait ya gitu bisa menerima sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh Cilat_unisula. Tapi jangan khawatir, Ciladers semua ya, kita tergabung dalam Forum Institusi Layanan Bahasa Nasional, gitu ya. Jadi ini kumpulan pusat bahasa se-Indonesia yang kita punya satu visi yang sama. Apa itu visinya? Yang mana nanti sertifikat dari masing-masing lembaga pusat bahasa ini disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional, begitu. Jadi nanti di sertifikat akan muncul nomor serinya gitu ya, nomor seri sertifikasi nasional nasional. Yang mana nanti sertifikat kita Cilat_unisula bisa diakui dimanapun di Indonesia. Gitu. Kita semua visinya sama, ya. Nanti
dari luar misalnya mau kuliah di Unisula itu juga bisa diakui juga gitu ya. Ciladers bisa ujian nanti mungkin berkembang peraturannya nanti ya gitu. Nah, tapi kalau untuk sekarang ya Ciladers selain di Cilat Unisula sebenarnya bisa mengambil ujian di luar Cilat, tapi harus yang official. Jadi yang ITP TOEFL, ITP official ya Pak Suri ya, harus itu ya. Nah, nggak boleh yang TOEFL label-label loh ya, pokoknya harus yang ITP official. Karena banyak itu Miss Nawang, kalau label-label di luar itu yang ya udah, yang penting ujian nanti skornya bisa tinggi itu. Bisa ini ya, bisa ya Pak ya skornya ya. Itu banyak itu predator itu di luar banyak sekali. Tapi Cilat insya Allah amanah ya, kita harus seperti itu karena kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya akademik Islami dan kejujuran itu nomor 1 begitu ya. Bahkan kalau ada kecurangan-kecurangan kita tindak tegas ya. Kenapa misalnya? Karena kita sudah memberikan fasilitas yang begitu sedemikian rupa, programnya juga sudah kita sesuaikan ya. Kalau ternyata masih ada kecurangan lah itu juga kita tindak tegas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya akademik Islam. Begitu. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Soalnya yang di web SID permohonan wisuda hanya ada permohonan wisuda dengan penangguhan ijazah. Ya, memang kalau di website yang permohonan wisuda itu adalah portal informasi untuk yang penahanan ijazah saja ya Pak Suri ya. Kalau untuk pengen tahu nih informasi yang tadi tentang program only test ataupun TTNR tadi, Ciladers bisa langsung cek ya di s.id/only test online atau s.id/TTNR online. Atau kalau misalkan bingung, aduh tadi webnya apa, langsung buka Instagramnya Cilat Unisula, di feednya itu sudah ada ya, di feednya itu ada posternya, nanti bisa dicek langsung diklik ininya ya, alamat linknya. Iya, semua informasi insya Allah kita update di situ. Update juga. Kita update di situ. Bahkan kalau Ciladers mau tanya-tanya ya kepada admin lewat DM lewat Instagram juga bisa ya bisa, Pak ya? Bisa banget. Bisa banget. Pasti admin pasti akan respon. Insya Allah akan direspon. Oke, kemudian apa ya, ada pertanyaan? Oh ya, nih Pak Sudi. Kan ini mendekati wisuda juga nih. Biasanya untuk para calon wisudawan itu kan juga harus menerjemahkan abstrak, menerjemahkan jurnal artikel ya yang untuk S2 dan S3. Nah, itu kira-kira apakah Cilat ada fasilitas terkait dengan program penerjemahan? Ya, kita juga ada ini ya, layanan terjemahan. Kita ada layanan terjemahan ya, baik dari menerjemahkan judul, menerjemahkan abstrak ya. Kalau bagi fakultas yang mensyaratkan abstraknya harus berbahasa Inggris ya, kita bisa bantu. Ada program penerjemahan itu. Gitu. Dan juga kita ada program penerjemahan artikel ya bagi S2, S3 yang wajib harus publish jurnal nasional atau jurnal internasional ya Pak. Kita juga bisa bantu. Ada divisi akademik dan terjemahan. Nanti bisa dibantu. Nah, informasi lengkap nanti bisa dilihat aja di Instagram Cilat Unisula sudah ada price list-nya juga ya pastinya. Jadi nanti bisa dicek sesuai dengan kebutuhan Ciladers. Mau terjemahan apa, mau yang berapa hari untuk durasinya itu sudah ada semua. Sudah ada. Bisa cek di highlight ya, di highlightnya Cilat Unisula, di situ sudah lengkap informasi tentang TTNR, tentang only test, tentang penerjemahan dan juga program-program Cilat yang lainnya ada di highlight, ada di feed-nya juga. Jadi sering-sering kepoin di situ, jangan lupa untuk follow ya. Kemudian nanti juga jangan lupa kalau ada giveaway, ada diskon time, nah gercep aja, jangan sampai ketinggalan ya. Iya. Oke, itu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Jadi kalau Ciladers masih penasaran dengan masih ada pertanyaan ya yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh banget DM melalui @cilat_unisula ya, melalui Instagram Cilat Unisula. Nanti direspon oleh para PI ya Pak Suri ya. Dan juga yang belum sempat untuk melihat tayangan live-nya, nanti bisa lihat siaran ulangnya juga di YouTube Cilat Unisula ya. Oke, berarti terima kasih banyak Pak Suri sudah berkesempatan sudah ketemu di siang hari ini ya untuk live sharing session. Dan juga di sini ada Pak Afik. Terima kasih Pak Afik sudah membantu sebagai tim teknis ya untuk siang hari ini.
Oke, nanti sampai ketemu lagi di live sharing session Cilat Unisula yang berikutnya. Jangan lupa selalu update informasi tentang Cilat Unisula di Instagram @cilatunisula atau di website cilat.unisula.ac.id. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.